Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Reza Wahyu, Ana Novita Amalia, Ina Nadia, Siti Karomatun Nikmah, Sulastri, Vivi Susiana Dewi, dan saya sendiri Nina Rodotul Robito. Dengan judul Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja. Motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong suatu tindakan, memberikan kekuatan yang mengarahkan kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Selanjutnya, teori disposisional motivasi kerja. Untuk yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, setiap kebutuhan harus dipenuhi sebelum memotivasi kebutuhan selanjutnya. Untuk yang kedua, teori IRG Alderfer, sebuah teori motivasi kerja didasarkan pada hierarki kebutuhan Maslow, tetapi menggabungkan perubahan penting diusulkan oleh Alderfer. Teori IRG mengadakan hipotesis 3 set kebutuhan, mulai dari yang paling tinggi ke yang paling konkret atau dasar. Untuk yang ketiga, teori dua faktor Herzberg. Penelitian Herzberg menghasilkan dua kesimpulan khusus mengenai teori tersebut, yaitu untuk yang pertama, serangkaian kondisi ekstrinsik, yaitu kondisi kerja ekstrinsik seperti upah dan kondisi kerja tersebut bersifat ekstrim terhadap pekerjaan. Untuk yang kedua, serangkaian kondisi intrinsik, yaitu kondisi kerja intrinsik seperti tantangan pekerjaan. Untuk yang terakhir, motivasi berprestasi MC Celan. Menurut David MC Celan, ada 3 macam motif atau kebutuhan yang relevan dengan situasi kerja, yaitu yang pertama, the need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi untuk mencapai sukses. Untuk yang kedua, the need for power, yaitu kebutuhan untuk dapat memerintah orang lain. Untuk yang terakhir, the need for affiliation, yaitu kebutuhan akan kawan, hubungan akrab antar pribadi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Teori hierarki kebutuhan Maslow itu dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, physiological need atau kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar. Contohnya seperti makan, air, dan udara. Yang kedua, safety need atau kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk merasa aman baik secara fisik maupun psikologisnya dari gangguan. Yang ketiga, social need atau kebutuhan sosial, yaitu manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sehingga kita memiliki kebutuhan sosial. Yang keempat yaitu esteem need atau kebutuhan harga diri, baik dari faktor internal, contohnya itu harga diri, kepercayaan, prestasi. Kalau dari faktor eksternalnya yaitu keinginan untuk dipuji dan diakui prestasinya. Yang kelima, self actualization atau kebutuhan aktual diri, yaitu termasuk kebutuhan berkembang. Contohnya yang kelima, self actualization atau kebutuhan aktual diri, yaitu termasuk kemampuan berkembang. Contohnya keinginan cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat yang terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teori ERG Alderfer. Alderfer membagi hierarki kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama growth atau pertumbuhan, yang kedua relatedness atau keterkaitan kebutuhan-kebutuhan akan adanya hubungan sosial dan interpersonal yang baik, yang ketiga eksistensi. Selanjutnya ada
Teori dua faktor Herzberg. Serangkaian kondisi ekstrinsik, yaitu kondisi kerja ekstrinsik seperti upah dan kondisi kerja tersebut bersifat ekstern terhadap pekerjaan. Lalu ada serangkaian kondisi intrinsik. Kondisi kerja intrinsik seperti tantangan pekerjaan atau rasa berprestasi melakukan pekerjaan yang baik terbentuk dalam pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori motivasi berprestasi McClellan. Yang pertama yaitu the need for achievement atau NACH, kebutuhan untuk berprestasi untuk mencapai kesuksesan. Karyawan yang memiliki NACH tinggi, mereka lebih senang mendapatkan tantangan untuk berprestasi daripada imbalannya. Yang kedua yaitu the need for power atau NPOW, untuk memerintah orang lain. Karyawan yang memiliki NPOW tinggi punya semangat kompetisi lebih pada jabatan daripada prestasi. Ia adalah tipe seseorang yang senang apabila diberi jabatan yang dapat memerintah orang lain. Yang ketiga yaitu the need for affiliation atau NAFF, kebutuhan akan kawan, hubungan akrab antar pribadi. Karyawan yang memiliki NAFF tinggi kurang kompetitif, mereka lebih senang berkawan, kooperatif, dan hubungan antar personal yang akrab. Teori kognitif motivasi kerja. Teori penetapan tujuan. Teori ini dikemukakan oleh Locke dalam Berry 1998. Locke berpendapat bahwa maksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, tujuan memberitahukan karyawan apa yang perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya yang dihabiskan. 5 komponen dasar tujuan untuk meningkatkan tingkat motivasi karyawan yaitu 1. Tujuan harus jelas, misalnya jumlah unit yang harus diselesaikan. 2. Tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan menengah sampai tinggi. 3. Karyawan yang harus menerima tujuan itu. 4. Karyawan harus menerima umpan balik mengenai kemajuannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut. 5. Tujuan yang ditentukan secara partisipatif lebih baik daripada tujuan yang ditentukan begitu saja. Teori keadilan. Teori keadilan menurut Adam menunjukkan bagaimana upah dapat memotivasi. Individu dalam dunia kerja akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada 5 faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, pekerja itu sendiri. Yang kedua, atasan. Yang ketiga, teman sepekerja. Yang keempat, promosi. Yang kelima, gaji atau upah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi motivasi kerja. Motivasi ialah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi secara umum berkaitan dengan usaha untuk memenuhi semua tujuan sehingga fokus pembahasan dipersempit pada tujuan organisasional supaya dapat merefleksikan perhatian kita pada perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Teori motivasi dan kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang motivasi dan kepuasan kerja, di antaranya adalah sebagai berikut. Discrepancy teori, equity teori, opponent teori atau proses teori, teori Maslow, teori ERG Alderfer, teori dua faktor dari Herzberg, teori McClellan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Cara penggunaannya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Yang kedua, setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan jawaban iya, tidak, atau ragu-ragu.
Dengan cara ini dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Skala ini berisian tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pernyataan yang diajukan. Yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Pada pengukuran metode ini, responden diharuskan memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.